Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat sehingga mampu menerima materi kita hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan melakukan pembelajaran kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 3. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. 1. Dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi potensi kekayaan alam bangsa Indonesia secara seksama. 2. Dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi kepadatan penduduk tiap-tiap provinsi secara kritis. 3. Dengan mengamati peta, siswa mampu menunjukkan asal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia secara tepat. 4. Dengan diskusi, siswa mampu menunjukkan daerah-daerah persebaran agama di Indonesia pada peta secara benar. 5. Dengan wawancara, siswa mengidentifikasi keberagaman penduduk di daerah tempat tinggalnya secara bertanggung jawab. 6. Dengan membaca dan menulis, siswa mampu menentukan ide pokok dari bacaan secara tepat. Perhatikan gambar yang ada pada layar. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah, mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Sudahkah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Sekarang, mari kita mengamati peta kepadatan penduduk Indonesia menurut Provinsi 2010. Kalian amati baik-baik peta yang ada pada layar. Berdasarkan peta kepadatan penduduk yang telah kalian amati tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Yang kedua, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Yang ketiga, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Yang keempat, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Yang kelima, berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Kalian jawab ya di kolom jawaban. Ini sebagai tugas yang pertama. Anak-anakku, perhatikan baik-baik video yang akan Ibu putar.
Nah, kalian telah menyimak video tentang keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan telah mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku. Amatilah peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Ini adalah peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Kalian amati baik-baik. Setelah kalian mengamati peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, tugas kalian pasangkan antara pulau dengan suku bangsa yang tepat dengan menarik garis. Contohnya, misalnya gambar peta A. Peta A adalah peta Pulau Jawa. Nah, mana suku bangsa yang sesuai dengan peta Pulau Jawa? Yaitu nomor 2. Itu sebagai contoh. Peta B, C, dan D kalian pasangkan. Dan itu sebagai tugas yang kedua. Nah, selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama. Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat, yakni Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Adapun Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia. Sekarang, perhatikan peta persebaran agama yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah agama Islam. Nah, agama Islam paling banyak tersebar di Provinsi Aceh dan sebagian besar Pulau Jawa. Kemudian yang kedua, agama Katolik. Agama Katolik banyak tersebar di Pulau Maluku dan Pulau Papua. Yang ketiga yaitu agama Buddha. Agama Buddha paling banyak tersebar di Kalimantan Barat, yaitu tepatnya di kota Singkawang. Yang keempat adalah agama Kristen. Agama Kristen banyak tersebar di Sulawesi Utara. Yang kelima adalah agama Hindu. Agama Hindu banyak tersebar di Pulau Dewata, yaitu Pulau Bali. Yang terakhir, agama Konghucu. Agama Konghucu paling banyak tersebar di Kepulauan Bangka Belitung. Wah, beragam sekali ya penduduk Indonesia. Untuk mengetahui keberagaman kondisi penduduk Indonesia, bisa kamu mulai dengan mengamati lingkungan tempat tinggalmu. Kamu dapat mengetahuinya dengan melakukan wawancara dengan orang tua, perangkat RT dan RW, kepala desa, ataupun tokoh masyarakat. Sebelum memulai wawancara, lakukan dulu berbagai persiapan, di antaranya yang pertama, tentukan tempat dan waktu wawancara. Yang kedua, tentukan korespondennya. Yang ketiga, tentukan tugas masing-masing anggota. Yang keempat, siapkan peralatan. Dan yang kelima, susunlah pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Tema wawancaranya, wilayah tempat tinggalku adalah Indonesia kecil. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, agama penduduknya. Kemudian yang kedua, suku penduduknya. Yang ketiga, tingkat ekonomi penduduk. Dan yang keempat, tingkat pendidikan penduduk.
Kemudian, tuliskan hasil wawancaramu pada kolom berikut. Ini kolom wawancaranya. Ini adalah sebagai tugas yang ketiga. Setelah kalian mampu melakukan wawancara, mari kita membaca. Di sini ada bacaan yang berjudul Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Kalian baca baik-baik. Ini bacaan berikutnya. Dan ini bacaan yang terakhir. Nah, setelah kalian membaca bacaan tentang kerukunan umat beragama di Indonesia, sekarang tugasmu tentukan ide pokok dari masing-masing bacaan di atas. Ya, ini sebagai tugas yang keempat. Sampai 7 paragraf ya, kalian kerjakan. Nah, menjaga kerukunan beragama merupakan perilaku yang baik yang harus dilakukan oleh siapapun. Hal tersebut juga mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang, mari kita mencoba. Bandingkan nilai-nilai luhur setiap sila dalam Pancasila. Mulai dari sila yang pertama, nilai luhurnya apa? Sila yang kedua, sila yang ketiga, keempat, dan kelima. Ini sebagai tugas yang kelima. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Meskipun demikian, sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari perilaku orang-orang sekitar kita yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah, misalnya memilih teman yang kaya saja, itu tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman. Kemudian menyontek. Siapa yang suka menyontek? Kemudian berkelahi dan tidak mau mengikuti upacara bendera. Ya. Kemudian mengejek teman juga, itu juga merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Yang kedua, di rumah, misalnya tidak melaksanakan ibadah sesuai agamanya, waktunya azan, malah berdiam diri di rumah, tidak segera ke masjid. Kemudian yang kedua, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, dan berbohong. Di masyarakat, misalnya, tidak mau menjenguk tetangga yang sakit, melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya, minum minuman keras dan berjudi, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, suka pamer, mencuri, menganiaya teman, melakukan kekerasan, dan lain-lain. Anak-anakku sekalian, materi hari ini telah selesai. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.